Sebuah truk bermuatan gas alam terbakar di ruas tol Cipularang kilometer 93, tepatnya di wilayah Sukatani, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat pada Minggu sore. Dari video amatir yang direkam warga, kobaran api dengan cepat melahap seluruh bagian truk bernopol W8115US yang melaju dari arah Jakarta menuju Bandung. Bahkan, insiden kebakaran truk gas ini sempat diwarnai ledakan dan kobaran api yang cukup besar. Dari keterangan sopir truk bermuatan gas disampaikan bahwa api muncul secara tiba-tiba di salah satu tabung hingga dirinya langsung meminggirkan kendaraan truk yang dikemudikannya untuk menghindari dampak terhadap kendaraan lain. Lebih lanjut diketahui pula api cepat berkobar dan menjalar ke seluruh bagian truk. Ada kebocoran dari tabung. Dari tabung? Iya. Di dalam terus? Iya, di dalam terus saya minggir. Lagi nutup ini semua, nggak keburu ada percikan api. Mungkin panas dari mesin. Ini ngangkut apa sih? Gas apa? Pak, gas alam. Gas alam? Iya. Gas alam cair LPG berarti? Apa gas alam doang? Ya gas alam aja Pak, gas alam. Gas alam. Dari mana mau ke mana? Dari Pasir Jadi mau ke pesantren Darul Tauhid. Ini kebutuhan gasnya untuk apa sih Pak? Untuk masak ini Pak, untuk pesantren, santri. Akibat kejadian itu, sang supir mengalami luka bakar ringan di bagian tangan akibat berupaya menutup jalur pipa gas tangki. Beruntung akhirnya api pun bisa dipadamkan setelah petugas damkar Kabupaten Purwakarta menerjunkan 1 unit mobil pemadam. Sebuah rumah semi permanen di Kota Medan, Sumatera Utara ludes terbakar pada Senin pagi. Api diduga berasal dari bakaran sampah yang merembet ke bangunan rumah. Peristiwa ini terjadi di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Medan, Helvetia, Kota Medan. Warga yang mengetahui kebakaran berusaha memadamkan api dengan alat seadanya. Namun banyaknya material mudah terbakar di dalam rumah membuat api terus membesar dan sulit dikendalikan. Petugas pemadam kebakaran Kota Medan tiba di lokasi dan langsung memadamkan api agar tidak merambat ke rumah lain. Setelah 1 jam berjibaku, api akhirnya berhasil dijinakan dengan mengerahkan 4 unit mobil pemadam. Cuma dari pihak yang mengontrak rumah, kata dia lagi bakar sampah. Mungkin barangnya masih hidup. Nah, dia nggak tahu nih barangnya udah mati apa belum. Dengan pengakuan dia dibilang barangnya sudah mati. Cuma kalau kita bilang sudah mati, nggak mungkin kan bisa ada api lagi gitu. Mungkin barangnya masih hidup, dibiarkannya. Jadi itulah membuat maraknya api. Sampai dia pun nggak tahu gitu loh. Ada berapa rumah Pak itu Pak? Satu di sini, satu yang punya yang dia tinggali, satu lagi yang rumah kosong di samping itu. Itu rumah kosong terbakar juga, cuma nggak habis semua. Sekitar jam berapa Pak? Sekitar jam 10:30. Dalam peristiwa ini, 1 rumah ludes terbakar dan 1 rumah kosong ikut terdampak. Kepala Lingkungan 3 Kelurahan Cinta Damai Daniel Nainggolan menyebut, api diduga berasal dari kegiatan membakar sampah di belakang rumah oleh penyewa. Bara api yang masih hidup diduga menyulut material bangunan hingga menyebabkan kebakaran. Polisi berhasil menangkap 2 pelaku pembegal kurir yang terjadi di kawasan Astana Anyar, Kota Bandung, Minggu siang. Kejadian bermula saat seorang kurir yang sedang berteduh dari hujan menjadi sasaran komplotan begal yang beraksi di Jalan Maksudi. Situasi sekitar yang sepi mendukung para pelaku untuk melancarkan aksinya. Bermula dengan berpura-pura meminta plastik untuk melindungi HP dari air. Seketika suasana berubah mencekam ketika korban tiba-tiba diancam menggunakan senjata tajam. Berhasil membuat sang kurir berjarak dari motornya, komplotan begal itu langsung kabur dengan membawa motor dan seluruh paket yang seharusnya diantar kurir ke alamat penerimanya. Polisi berhasil menangkap 2 dari 4 pelaku pada hari yang sama. Penangkapan pelaku dibantu oleh warga. Tadi sore kami sudah mengamankan 2, yang di mana kami juga dibantu oleh dari Polrestabes dan juga warga di Pasir Koja. Sama-sama kita menangkap. Dan saat ini masih pengembangan dugaan 2 pelaku lainnya. Petugas masih mengejar 2 pelaku lainnya sembari mencari 12 paket yang dibawa kabur pelaku yang buron. Sementara ini, selain menangkap pelaku, polisi telah mengamankan senjata tajam yang digunakan pelaku saat beraksi. Disiarkan langsung dari studio di PIK 2. Inilah Berita 1 Malam.
Halo pemirsa, apa kabar Anda? Senang sekali Berita Satu Malam hadir menjumpai Anda. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan beragam informasi dari dalam negeri maupun mancanegara. Ada 3 informasi utama yang kami hadirkan malam ini untuk Anda. Kita ikuti informasi yang pertama. Perjalanan komuter lain Rangkas Bitung pada Senin sore mengalami kendala operasional. Akibatnya penumpukan penumpang terjadi. Informasi berikutnya, 7 hari pasca kecelakaan Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia menggelar tahlilan serta doa bersama bagi para korban kecelakaan kereta di stasiun Bekasi. Informasi berikutnya, sensasi menyetir go-kart elektrik yang memacu adrenalin namun tetap aman bagi pemula bisa menjadi rekomendasi usai jam pulang kerja. Selain 3 informasi tadi, kami akan menghadirkan berbagai informasi menarik lainnya. Bersama saya Dinda Putri hanya di Berita Satu, bersatu menginspirasi.